Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Gunawan dan dengan NPM 202143501502 akan mempresentasikan tentang normalisasi database. Normalisasi database sendiri ditujukan adalah untuk membuat database yang lebih optimal dan dalam bentuk normal sehingga redundansi data bisa lebih diminimalisir atau bisa dihindari. Artinya ada data-data yang duplikat lebih bisa dihindari. Nah, kalau kita baca tentang normalisasi database ini bisa diartikan ada beberapa pengertiannya. Salah satunya suatu proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal sehingga ambiguitas data dapat dihilangkan. Bentuk normal tersebut merupakan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data. Aturan-aturan yang dipenuhi supaya database normal sesuai dengan standar. Jadi normalisasi dibutuhkan untuk menstandarkan database sehingga duplikasi data, ambiguitas data, dan redundansi lebih atau bisa dibilang bisa dihilangkan. Berikutnya tujuan normalisasi basis data seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya adalah meminimalisir redundansi dan pengulangan data. Jadi bisa kita artikan bahwa redundansi itu adalah pengulangan data. Jadi tidak ada nama pekerjaan yang sama misalnya, atau mungkin di mata kuliah yang sama di dalam satu record gitu misalnya. Memudahkan identifikasi identitas dan mencegahnya terjadi anomali. Anomali ini biasanya terjadi karena ada proses pada basis data seperti input, hapus, atau mungkin update atau delete sehingga mengubah data itu sendiri sehingga dikatakan ada anomali pada datanya. Keuntungan normalisasi diantaranya adalah save storage atau meminimalkan ukuran penyimpanan data. Jadi eh, dengan normalisasi penyimpanan bisa lebih dioptimalkan begitu. Kemudian meminimalisir konsistensi pada basis data. Kemudian memaksimalkan stabilitas struktur data. Tahapan-tahapan normalisasi. Ada beberapa tahapan, ada 7 sebenarnya, tapi yang digunakan cukup 3 saja. Data itu sudah sangat cukup baik. Tiga normalisasi. Biasanya itu dimulai dari UNF atau Unstable Normal Form, kemudian Freeze Normal Form atau kita sebut 1NF, kemudian Second Normal Form atau 2NF, kemudian 3 Normal Form atau 2NF, kemudian ada BCNF, Voice Code Normal Form, kemudian ada 4NF dan 5NF. Tahapan-tahapan normalisasi ini sebenarnya seperti saya sebut tadi cukup kita lakukan pada 3NF. Data yang dihasilkan sudah sangat cukup bagus. Nah, unnormalized form. Unnormalized form ini sebuah bentuk data yang tidak mengikuti format data tertentu. Bentuknya apa adanya. Tabel pada data mungkin memiliki masalah, misalnya atribut yang saling bergantung pada duplikasi data. Pada hal ini bisa kita lihat pada kode faktur KD001, tanggalnya sekian-sekian itu memiliki kode barang ada 3 kan, sebenarnya harusnya dia satu-satu kan gitu. Terus nama barangnya juga ada beberapa, ini ada 4, harganya juga berbeda-beda dan kuantitinya. Jadi unnormalized form ini seperti halnya kita melihat struk mungkin pembelian di minimarket atau mungkin di mana gitu. Jadi ini data yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Kemudian berikutnya First Normal Form. Ada beberapa syarat mungkin yang harus dipenuhi. Tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi value. Seperti tadi kan kita lihat dalam tabelnya itu ada nilai yang banyak di dalam satu 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 record mungkin ya, satu baris itu. Jadi tidak boleh ada nilai yang multi atau banyak. Kemudian tabel tidak memiliki atribut yang komposit. Setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik. Jika masih memiliki nilai yang multi value, maka atribut tersebut harus dipecah menjadi entitas sendiri. Dan kita bisa lihat contohnya.
bagaimana menyederhanakan atau menormalkan basis data itu ke dalam satu normal form. Sebenarnya sangat cukup mudah. Jadi basis data seperti yang kita lihat tadi, dilihat di sini, di awal tadi, anormalist form kita lihat di dalam hal ini cukup diubah menjadi satu baris setiap recordnya. Jadi tidak boleh digabung-gabung, kita cukup buat satu baris, biarpun itu mungkin kode fakturnya berulang-ulang. Nah, ini baru base normal form. Kita bisa lebih mengoptimalkan atau lebih menormalkan lagi ke langkah berikutnya, yaitu second normal form. Caranya atau mungkin syaratnya tidak diperkenalkan adanya partial functional dependency atau partial functional dependency, artinya setiap kolom dalam tabel berhubungan dengan kunci utama. Jika sebuah tabel memiliki lebih dari satu kolom yang tergantung pada kunci utama, maka kolom-kolom itu dipecah menjadi tabel terpisah. Contohnya bisa kita lihat seperti tabel yang sebelumnya. Ini jadinya dibagi jadi dua tabel, jadi tabel barang dan tabel transaksi. Mereka ini dihubungkan oleh atau dibuat primary key masing-masing tabelnya. Jadi transaksi ada primary key-nya, kemudian barangnya juga ada primary key. Nanti sehingga ini lebih optimal. Jadi pada dasarnya sebenarnya pada contoh ini second normal form ini sudah termasuk ke dalam third normal form karena memang sudah sesuai syaratnya, tidak ada lagi yang multi value atau sudah memiliki record sesuai yang diharapkan satu baris per ini. Kemudian untuk normal form ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak diperkenalkan partial transitive dependency atau transitive dependency adalah hubungan antara 3 atau lebih atribut dalam sebuah tabel database, di mana atribut yang tidak tergantung pada kunci utama tergantung pada atribut lain yang juga bukan kunci utama. Dalam hal ini, atribut non-key tergantung secara tidak langsung pada kunci utama melalui atribut lain yang bukan kunci utama. Agak bingung juga sih sebenarnya bacanya. Bisa kita lihat bagaimana contoh solusi dari eh, eh, data kita di awal, bagaimana dibentuk ke dalam 3NF. Jadi sekarang ada 3 tabel, yang awalnya satu tabel panjang, sekarang dipecah menjadi 3. Ada tabel barang, ada tabel transaksi, ada tabel detail barang. Di mana pada tabel-tabel ini memiliki primary key. Yang di tabel barang primary key-nya kode barang, tabel detail barang ada primary key-nya kode faktur, dan tabel transaksi. Sehingga untuk duplikasi data atau mungkin perubahan-perubahan data yang tidak normal dapat dihindari dengan ini.